Saya mulai materi pertama pada topik ketiga kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pro Emergency dan juga panitia lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing dan kita belajar bersama dengan topik yang pertama dari sesi ketiga ini adalah manajemen miokarditis pada anak, bagaimana strategi penanganan di gawat darurat. Baik, ini merupakan outline kita pada siang hari ini. Yang pertama itu apa miokarditis, yang kedua bagaimana presentasi klinis di bidang kardiovaskuler terkait miokarditis pada subset pediatri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana manajemen pada emergency condition pada pasien dengan miokarditis pediatri. Baik, yang pertama adalah apa itu miokarditis? Nggak kenal maka kita nggak tahu ya. Jadi supaya kita tahu bagaimana melakukan penanganan pada miokarditis, maka kita harus tahu apa itu miokarditis. Miokarditis secara umum didefinisikan sebagai penyakit inflamasi dari otot jantung. Bisa bersifat akut maupun kronik, sehingga akibat inflamasi tersebut otot jantung ini akan menjadi edema, bisa menjadi rusak atau injuri dan bahkan kematian sel jantung atau yang disebut nekrosis. Diagnosis miokarditis ini harus ditegakkan dengan 3 lini: histologi, imunologi, dan immunohistological kriteria. Hal inilah yang menyebabkan sebenarnya eh, diagnosa miokarditis menjadi sulit pada awalnya. Penyebab dari miokarditis itu banyak dan berbagai macam. Jadi yang pertama, yang paling sering miokarditis diakibatkan oleh karena adanya infeksi, baik itu infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi protozoa, infeksi parasit, infeksi cacing. Jadi berbagai macam infeksi yang terjadi sistemik dalam tubuh itu akan meningkatkan resikonya terjadi infeksi pada otot jantung atau miokarditis. Kemudian selain infeksi, penyebab kedua dari miokarditis adalah penyakit autoimun. Contohnya adalah celiac disease, Kawasaki disease, rheumatoid arthritis. Kemudian adanya hypersensitivity reaksi akibat pemberian obat-obatan tertentu atau vaksin. Jadi kapan hari itu pernah ya viral vaksin COVID menyebabkan miokarditis atau bahkan infeksi COVID-nya juga menyebabkan presentasi klinis dari miokarditis. Kemudian adanya reaktif yang berlebihan terhadap pemberian obat-obatan, juga penyebab lainnya yang bisa menyebabkan inflamasi atau radang pada jaringan otot dari otot jantung. Nah, untuk menegakkan diagnosa miokarditis secara klinis itu sebenarnya sama seperti penyakit-penyakit lainnya. Kita butuh anamnesa yang baik, kita perlu melakukan physical examination. Dari data epidemiologi dikatakan bahwa miokarditis itu lebih sering diderita oleh laki-laki daripada perempuan, tapi sebenarnya di lapangan sporadis. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu bisa saja terkena miokarditis dengan berbagai sebab. Kemudian kalau kita gali anamnesa, kita tanya pasiennya, biasanya gejala yang paling sering dikeluhkan pada pasien dengan miokarditis adalah demam. Nah, bayangkan demam itu kan sangat luas, sangat spesifik gitu ya. Gimana kita bisa mengarahkan ke demam ini penyebabnya adalah miokarditis, tentu itu membutuhkan anamnesa dan pemeriksaan lanjutan yang lebih detail lagi. Jadi presentasi klinis yang paling sering muncul adalah demam, panas badan, kemudian disertai dengan tanda-tanda viral prodromal. Jadi adanya tanda-tanda gejala awal dari infeksi virus atau yang kita sering bilang adalah flu-like syndrome. Nah, sebagian kecil muncul dengan keluhan non-kardiak. Jadi adanya gejala gastrointestinal seperti abdominal pain, kemudian mual muntah, pingsan, itu juga bisa menjadi salah satu gejala yang muncul pada pasien dengan miokarditis. Kemudian kalau pasien itu kita curiga dengan miokarditis, biasanya ada 3 tipe yang paling sering kita dapatkan. Dia acute myokarditis atau kronik myokarditis. Acute biasanya gejalanya itu kurang dari 2 minggu sejak onset, sementara kronik bisa lebih lama.
Pada yang acute myokarditis, biasanya juga sering jatuh atau kita dapatkan pasien dalam kondisi fulminan myokarditis. Apa itu fulminan myokarditis? Nanti mungkin di belakang akan lebih kita detailkan ya. Jadi fulminan myokarditis secara singkat itu adalah kalau tanda dan gejalanya itu seperti gagal jantung akut, sangat berat, biasanya disertai dengan gangguan hemodinamik. Nah, kalau misalnya kita curiga bahwa gejala yang tidak spesifik dari anamnesa dan pemeriksaan fisik itu tadi mengarah ke miokarditis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita lakukan pemeriksaan penunjang lain. Pemeriksaan penunjangnya adalah yang pertama yang diperlukan adalah rekam jantung atau EKG. Biasanya kalau dia miokarditis, rekam jantungnya itu gambarnya nggak normal. Walaupun kalau misalnya rekam jantungnya atau ECG-nya normal, itu tidak mengeksklud atau tidak menghilangkan kemungkinan miokarditis, tapi biasanya yang paling sering kita dapatkan di lapangan ada perubahan dari rekam jantung. Sangat bervariasi juga rekam jantung yang terjadi pada miokarditis. Dan tidak ada satupun rekam jantung yang spesifik kalau itu muncul mengatakan bahwa dia pasti miokarditis. Variasi dari rekam jantung pada miokarditis mulai dari low voltase itu artinya tinggi dari gelombang-gelombang EKG-nya, baik gelombang P atau yang paling jelas kelihatan dari QRS itu pendek-pendek. Ini biasanya kita, contoh lainnya kita lihat pada pericardial effusion. Jadi oleh karena ada gangguan penghantaran listrik jantung, oleh karena ada cairan di situ, jadi cairan perikardium, jadi dia low voltase. Kemudian dia bisa berupa pemanjangan dari QT interval, bisa juga miokarditis ini muncul dalam bentuk sinus takikardi dengan perubahan segmen ST yang tidak spesifik, mau dibilang dia iskemia tapi tidak memenuhi tanda iskemia, mau dibilang dia ST elevasi tapi tidak spesifik ST elevasi. Contohnya pada perimyokarditis ya, jadi kalau perikardialnya kena, biasanya segmen ST-nya juga elevasi, tapi tidak pas kalau kita bilang itu suatu ischemic problem. Dan yang paling sering muncul adalah kalau terjadi blok. Jadi ada AV block, mulai dari AV block derajat 1 atau tipe ringan sampai AV block derajat berat, contohnya adalah total AV block. Kemudian selain EKG, kita perlu melakukan pemeriksaan biomarker. Biomarker itu adalah darah. Jadi kalau ada tanda miokarditis, ada tanda infeksi, biasanya parameter-parameter infeksi itu akan meningkat. Contoh parameter infeksi yang tidak spesifik miokarditis yang meningkat pada saat fase akut adalah leukosit, kemudian CRP. Tapi peningkatan leukosit dan peningkatan CRP ini kan tidak spesifik untuk miokarditis. Infeksi lainnya juga akan menyebabkan peningkatan WBC maupun CRP. Jadi biasanya diperlukan pemeriksaan lainnya yang biasanya lebih spesifik kalau memang yang terkena adalah infeksi di otot jantungnya. Contohnya adalah kardiak troponin yang juga meningkat, juga NT-proBNP yang biasanya kalau diperiksakan itu berarti tanda awal adanya suatu gagal jantung. Jadi kalau misalnya ada gejala panas, panas badan, kemudian kita tidak tahu sebabnya dari mana, fever of unknown origin, kemudian disertai dengan keluhan keluhan virus prodromal sebelumnya, jadi batuk pilek atau flu-like syndrome, atau mungkin pada anak yang lebih anak-anak yang lebih besar lagi ada keluhan sesak, kemudian ada keluhan nyeri dada yang tidak spesifik, dan nggak mungkin juga pada anak-anak itu nyeri dada yang muncul karena iskemia, misalnya karena proses atherosclerotic disease. Kemudian dari ECG terjadi perubahan ECG, salah satu dari yang tadi disebutkan, kemudian ternyata kita cek parameter biomarker kardiaknya meningkat, kardiak troponinnya meningkat, NT-proBNP-nya meningkat, maka most likely dia akan akan jatuh dalam kondisi atau bisa kita probable jatuh ke dalam kondisi miokarditis. Nah, kalau kita sudah curiga dari anamnesa, pemeriksaan fisik, ECG, biomarker, mungkin nanti foto ronsennya juga akan menunjukkan ke arah tanda-tanda terjadinya miokarditis. Misalnya kalau dia jatuh dalam acute heart failure akan tampak kongestif, kemudian kardiomegali, walaupun mungkin tidak kardiomegali juga bisa ke arah miokarditis, maka kita harus melakukan pemeriksaan yang namanya ekokardiografi.
Sebenarnya ekokardiografi itu juga tidak bisa tegak, oh ini pasti miokarditis gitu. Tapi dari ekokardiografi yang penting kita nilai adalah bagaimana struktur dari ventrikel kiri dan bagaimana fungsi dari ventrikel kirinya. Karena sebagian besar pasien dengan miokarditis itu fenotipnya atau presentasi klinisnya adalah dilatasi kardiomiopati. Jadi dari itu akan didapatkan gambaran LV dilatasi, jadi LV-nya besar dan dilatasi. Kemudian dari kinetiknya, kalau kita lihat ini ototnya, gerakannya menjadi hipokinetik atau gerakannya menjadi tidak bagus, dan ada penurunan fungsi dari ventrikel kiri biasanya kurang dari 30%. Kemudian pada beberapa kasus didapatkan juga pericardial effusion, kalau misalnya miokarditisnya itu juga mengenai perikardiumnya. Nah, kita lihat ini LV-nya dilatasi dengan gerakan yang tidak baik, ya. Nah, kemudian otot jantungnya pada gambaran yang fulminan miokarditis atau gambaran yang akut, otot jantungnya ini menebal. Menebal tapi dia gambarannya hipoekoik, jadi lebih kehitaman. Kadang ada menebal tapi gambarannya lebih putih, itu biasanya karena terjadi remodeling dari ventrikelnya. Tapi kalau misalnya warnanya lebih kehitaman dari ekokardiografi begini, walaupun kita sudah naikkan gen dari ekonya, nah ini biasanya konsisten dengan gambaran edema miokardium. Ini adalah yang biasanya kita akan, kecurigaan ke arah miokarditis pada setting emergensi lebih besar. Kemungkinan memang yang menyebabkan keluhan seperti ini adalah miokarditis. Tapi gambaran eko yang seperti itu banyak didinya, tidak hanya miokarditis. Jadi kadang beberapa kondisi selain miokarditis juga menyebabkan gambaran eko seperti itu. Contohnya, panas, fever of unknown origin, kemudian kita dengarkan dari pemeriksaan fisik juga ada gambaran suara murmur, S3 galau, presentasi klinisnya sesak, dekon gitu ya. Itu salah satu DD-nya selain miokarditis adalah acute rheumatic fever. Jadi demam rematik akut. Dari eko kita bisa lihat mungkin gambarannya memang tampak seperti itu. Tapi kita harus evaluasi katup-katupnya. Kalau ternyata ada bagian katup yang mengalami penebalan, kemudian ada gambaran regurgitasi atau mungkin ada gambaran stenosis, maka kemungkinan dia bukan suatu miokarditis, tapi suatu acute rheumatic fever. Kemudian presentasi klinis yang seperti tadi dijelaskan, juga gambaran eko yang ventrikel kirinya besar, fungsinya menurun, kemudian gerakannya tidak baik, itu ada salah satu diferensial diagnosisnya yang namanya ALCAPA. ALCAPA itu anomalous left coronary origin from the pulmonary artery. Jadi, arteri koronernya berasal dari pulmonal artery. Itu salah satu congenital defect juga. Jadi biasanya arteri koroner itu keluar dari aorta, tapi ini arteri koronernya keluar dari PA. Akibatnya apa? Akibatnya miokardiumnya itu divaskularisasi oleh arteri koroner yang mengandung darah deoksigenated. Akibatnya dalam dalam perjalanannya miokard itu menjadi kurang oksigen atau iskemia oleh karena darah yang mengalir melalui miokardium itu adalah darah yang deoksigenated. Jadi kalau melakukan ekokardiografi ternyata gambarannya adalah dilated cardiomyopathy seperti itu tadi, kita masih curiga miokarditis, jangan lupa kita cari di mana koronernya. Kalau koronernya ternyata tidak berasal dari aorta, maka kemungkinan dia bukan miokarditis, tapi dia adalah gambaran ALCAP. Kemudian penyakit inflamasi sistemik lainnya juga bisa menyebabkan gambaran seperti dilated cardiomyopathy dari itu. Contohnya adalah Kawasaki disease gitu. Tapi kalau di Kawasaki disease biasanya nanti ada pemeriksaan penunjangnya. Kalau dari itu tuh arteri koronernya jadi dilatasi atau lebar-lebar. Nah, yang susah adalah kalau memang dia adalah dilated cardiomyopathy tanpa sebab apapun gitu. Jadi idiopatik, tidak diketahui sebabnya. Nah, ini susah. Kita mau membuktikan apakah ini memang awalnya dilated cardiomyopathy atau DCM atau memang penyebabnya adalah miokarditis. Tapi nanti dikembalikan lagi ke klinisnya mana yang paling cocok. Oleh karena itu, saat ini ada pemeriksaan penunjang yang nilainya sangat tinggi untuk meningkatkan probability dari miokarditis, yaitu cardiac MRI atau MRI jantung. Sangat berguna, apalagi apabila dikerjakan dalam waktu kurang dari 14 hari setelah onset dari miokarditis. Dia menambah nilai dari pemeriksaan penunjang sebelumnya untuk menilai adakah
gambaran edema dari otot jantung atau mungkin fibrosis dari otot jantung. Nah, jadi dari apa namanya dari MRI kita kelihatan ada fokus-fokus kalau misalnya natif T1 ini ada kelihatan yang warna kuning-kuning di sini gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai perhitungan ECV ada kelihatan warna biru-biru yang terdispersi seperti ini. Kalau dari lead gadolinium itu kita bisa melihat gambaran apa putih-putih di otot jantung. Ini yang hitam ini merupakan otot jantungnya. Kemudian yang dalam ini adalah kontrasnya. Jadi dia kalsium LV yang terisi kontras. Kalau misalnya dari gambaran MRI didapatkan nilai-nilai T1 yang meningkat, artinya dia nekrosis, fibrosis. Sementara kalau misalnya T2-nya meningkat, berarti dia edema. Ini yang kita tidak bisa lihat dari pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi kardiak MRI memiliki nilai yang prognostik, nilai diagnostik yang cukup tinggi untuk menegakkan suatu kardiomiopati. Nah, ini adalah contoh MRI pada pasien pediatri dengan kardiomiopati. Dulu 10 sampai 20 tahun malah mulai dari tahun 1987 untuk menegakkan diagnosa pasti miokarditis adalah menggunakan endomyocardial biopsi. Jadi biopsi otot jantung. Jadi saat itu sangat susah sekali dengan Dallas kriteria ini merupakan standar untuk gold standar untuk menegakkan diagnosa kardiomiopati. Jadi kita ambil jaringan jantungnya, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, kita lakukan pengecekan di situ kita lihat. Kalau kita bisa menemukan sel-sel otot jantung atau myocyte yang injury atau nekrosis disertai adanya gambaran sel-sel inflamasi seperti limfosit, maka tegak diagnosa miokarditis. Hanya saja ternyata setelah berjalan berpuluh-puluh tahun, limitasi dari endomyocardial biopsi adalah false negatif. Jadi mungkin yang kita ambil untuk biopsinya adalah titik A. Padahal sebenarnya proses radang ini terjadi hampir di semua titik dan mungkin yang paling berat ada di titik B. Jadi kalau kita ambil titik A yang mungkin belum terkena efek dari miokarditisnya ya perjalanan miokarditisnya, jadi pasti itu adalah gambaran sel jantung yang normal. Kita bilang dia tidak ada miokarditis, tidak ditemukan sel radang, tidak ditemukan sel jantung yang fibrosis atau yang nekrosis atau yang edema, tapi sebenarnya ada karena sampelnya saja yang tidak terambil gitu. Nah, jadi saat ini sebenarnya endomyocardial biopsi rekomendasinya sedikit lebih terbatas, yaitu biopsi direkomendasikan pada pasien-pasien dengan new onset heart failure. Jadi kalau presentasi klinisnya adalah gagal jantung acute kurang dari 2 minggu dengan gangguan hemodinamis, kemudian dilatasi LV yang sangat besar, didapatkan kondisi ventricular arrhythmia yang persisten dan adanya perubahan ECG berupa high grade AV block atau AV block derajat tinggi dan atau tidak reaktif atau tidak responsif terhadap obat-obatan yang sudah diberikan dengan optimal. Maka pada saat itu mungkin ada indikasi untuk dilakukan endomyocardial biopsi. Dan pada saat endomyocardial biopsi juga biasanya dilakukan pada saat pengecekan itu ada immunohistochemistry teknik untuk meningkatkan angka keberhasilan dari hasil bacaan endomyocardial biopsi tersebut. Jadi sekarang paradigma untuk melakukan diagnosa miokarditis sudah bergeser. Kalau dulu secara klinis saja dari keluhan, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang sederhana kita possible, kita tambah dengan CMR. Kalau ternyata CMR ada tanda-tanda edema sama fibrosis, kita masih suspected. Harus biopsi untuk menegakkan atau proven dari miokarditis. Nah, mulai sejak 2021 oleh karena proses penegakan diagnosis, pemeriksaan penunjang dari CMR ini sudah lebih advance, sudah lebih canggih lagi, maka kalau kita menemui tanda miokarditis secara klinis, kita sudah bilang ini suspected atau possible. Kalau dulu suspected harus pakai CMR dulu, sekarang tidak. Klinis saja kita sudah menemukan tanda miokarditis, maka kita sudah bisa mensuspek suatu terjadinya miokarditis. Ditambah CMR, kalau ada gambaran edema dan gambaran nekrosis pada miokardium, maka akan menjadi confirm. Kemudian biopsi untuk menambahkan lagi bahwa ini memang proven. Artinya apa? Tidak perlu sampai biopsi untuk kita bisa menegakkan diagnosa menjadi confirm untuk miokarditis. Nah, ini merupakan framework sederhana. Kalau misalnya kita dapatkan pasien dengan kecurigaan miokarditis secara klinis,
didapatkan adanya tanda-tanda infeksi virus sebelumnya, flu-like syndrome 1-4 minggu sebelum gejala yang muncul pada saat datang, baik itu gagal jantung, tanda gagal jantung, gejala gagal jantung, atau misalnya ada kondisi aritmia. Sebelumnya 1-4 minggu sebelumnya didapatkan tanda-tanda viral prodromal, flu-like syndrome. Dari ECG didapatkan perubahan ECG. Kemudian pada anak yang lebih besar mungkin bisa ditanya apakah ada tanda nyeri dada yang spesifik seperti iskemia, tapi usianya masih anak-anak. Kemudian dari EKG juga didapatkan ventricular arrhythmia atau heart block, peningkatan kadar troponin, kemudian didapatkan penurunan fungsi dari LV. Maka kita harus melakukan CMR atau cardiac MRI, dikirim untuk cardiac MRI atau kita lakukan biopsi. Tergantung dari klinis. Kalau dia subsetnya berat bisa langsung biopsi. Kalau misalnya dia tidak berat atau tidak ada kontraindikasi pemberian gadolinium, maka bisa dilakukan CMR. Tergantung center tersebut bisa yang mana. Jadi tergantung rumah sakit yang nanti melakukan, dia lebih familiar untuk melakukan MRI atau melakukan biopsi. Karena sekarang center-center sudah mulai bisa dan sudah mulai rutin untuk melakukan endomyokardial biopsi dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu pada saat biopsi itu masih cukup sulit untuk dilakukan. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah apa sih presentasi klinis miokarditis yang sering datang pada ER, yang sering datang pada emergency subset. Jadi miokarditis itu sering muncul atau datang ke rumah sakit, ke UGD dalam bentuk aritmia, dalam bentuk gagal jantung akut dengan dilatasi kardiomiopati, dengan sudden cardiac death, jadi dia datang sudah dengan death on arrival tanpa tanda dan gejala yang jelas, atau kalau misalnya dia masih bisa kooperatif untuk ditanyai, untuk dilakukan dilakukan anamnesa, biasanya dia akan mengeluhkan chest pain yang khas seperti myocardial infarction. Cuma aneh nih, myocardial infarction, chest pain spesifik, tapi kok usianya masih anak-anak gitu. Nah, itu bisa saja salah satu tanda kecurigaan dari miokarditis pada pediatri. Dikatakan terjadinya aritmia ventrikuler pada pasien anak terkait miokarditis, itu ternyata aritmia pada anak sering dikaitkan dengan angka kejadian miokarditis. Biasanya aritmia yang sering muncul itu adalah palpitasi, kemudian sampai kalau misalnya dia severe bradikardi kadang bisa pingsan, gitu ya. Kemudian acquired complete heart block juga presentasi klinis yang tidak jarang terjadi pada pasien miokarditis anak. Jadi acquired complete heart block itu contohnya kayak AVB gitu ya, atau severe bradikardi gitu. Nah, sebagian besar pasien miokarditis dengan subset klinik severe bradikardi atau aritmia atau AV block gitu ya, derajat tinggi atau total AV block itu dia recovery. Jadi nanti dia akan kembali kalau misalnya miokarditisnya ini ada perbaikan secara klinis gitu. Tapi beberapa pasien tidak balik. Jadi kalau misalnya ternyata dia tidak kembali lagi atau lama kembalinya menjadi irama yang normal, masih tetap bradikardi, kadang beberapa pasien perlu dilakukan pemasangan temporary pacemaker atau pacemaker untuk menjaga supaya cardiac output-nya tetap tercukupi, sehingga untuk memperbaiki kondisi dan memperbaiki klinis. Kemudian presentasi klinis kedua yang muncul pada pediatri miokarditis adalah acute heart failure dengan gambaran dilatasi kardiomiopati. Ini juga cukup sering ditemukan pada pasien miokarditis anak. Biasanya dari anamnesa tadi akan didapatkan riwayat infeksi virus beberapa minggu sebelum manifestasi gagal jantung, demam, mialgia, kemudian dikasih paracetamol, dikasih obat panas, dia turun, tapi kemudian dia nanti naik lagi. Kemudian otot-ototnya merasa sakit semua, sesak nafas, kemudian disertai, kadang beberapa juga disertai keluhan gastrointestinal. Fulminan miokarditis merupakan subset dari acute miokarditis yang ditandai dengan munculnya gejala gagal jantung akut disertai dengan gangguan hemodinamik dan biasanya dia membutuhkan support inotropik atau bantuan-bantuan dari sirkulasi mekanik. Dikatakan
sebagian besar literatur mengatakan kalau misalnya kita bisa menemukan tanda dan gejala gagal jantung ini memang akibat miokarditis dan kita melakukan tata laksana dengan cepat-tepat, dikatakan walau miokarditis yang dalam fase akut ini dia recovery, jadi dia bisa kembali ke kondisi yang normal gitu. Jadi nanti ventrikelnya bisa bisa membaik, kemudian fungsi jantungnya juga bisa akan membaik. Kemudian yang sering datang ke UGD akibat miokarditis, prognosis klinisnya juga sering sudden cardiac death. Manifestasi kematian mendadak pada populasi anak-anak juga sering dikaitkan dengan miokarditis. Hal ini dibuktikan ada satu penelitian dari suatu single center, di mana 57% pasien anak-anak yang datang dengan sudden cardiac death dilakukan otopsi, 57%-nya diakibatkan oleh karena miokarditis. Dan biasanya dikaitkan oleh virus penyebabnya. Nah, kemudian pada anak yang lebih besar, di mana dia sudah bisa menjelaskan keluhannya, mengutarakan keluhannya, dia biasanya akan mengeluh nyeri dada spesifik, tidak enak, mirip dengan nyeri dada pada populasi dewasa akibat infark miokard. Yang nanti kalau misalnya kita cek kan troponinnya juga akan meningkat. Persis seperti gambaran infark miokard akut pada dewasa. Jadi, di sini kita perlu menilai memeriksakan pemeriksaan penunjang yang lebih tinggi, contohnya adalah MRI untuk membuktikan bahwa memang ada gambaran edema atau nekrosis yang diffuse yang bukan oleh karena gangguan vaskularisasi dari arteri koronernya. Nah, kemudian topik ketiga dari materi ini adalah bagaimana manajemen emergensi pada pasien dengan miokarditis yang mengalami presentasi klinis gawat darurat. Yang pertama, tentu saja kita harus bisa mengidentifikasi presentasi klinisnya yang gimana nih. Apakah dia masuk miokarditis dengan malignan aritmia, ataukah miokarditis dengan acute heart failure, atau bahkan fulminan miokarditis. Sehingga kalau kita bisa memeta-metakan, kita bisa melihat presentasi klinisnya emergensi, maka kita bisa melakukan tata laksana sesuai dengan kegawat daruratannya. Pasien miokarditis akut itu kondisinya bisa berubah dengan cepat. Jadi dia bisa deteriorate rapidly. Sehingga bila memang ada kecurigaan awal di triase ini suatu miokarditis, kita harus memantau hemodinamik dengan detail, menyiapkan apabila memang pasien ini perlu dilakukan tata laksana khusus atau bahkan mungkin dirujuk ke center yang memiliki fasilitas kardiovaskuler lengkap untuk pasien pediatri. Yang terpenting dari fase akut miokarditis ini, kalau dia presentasi klinisnya aritmia, adalah adanya kondisi aritmia yang mengancam nyawa atau tidak, ada atau tidak SVT atau supraventricular tachycardia disertai dengan gangguan hemodinamik atau tidak, adanya ventricular aritmia dengan puls dengan gangguan hemodinamik atau tidak, atau malah mungkin pasien ini jatuh ke dalam suatu aritmia ventrikel yang membahayakan, contohnya adalah VT non-puls, VT tanpa puls atau VF. Sehingga nanti kita bisa tahu apakah aritmianya ini perlu dilakukan tata laksana dengan obat-obatan atau mungkin dengan device, contohnya dengan transvenous pacing atau TPN itu tadi. Bradiaritmia akibat gangguan bradiaritmia yang terjadi oleh miokarditis oleh karena gangguan konduksi itu bisa terjadi ringan, AV block derajat 1, tipe 1, atau yang tipe sampai tipe yang berat, jadi seperti total AV block. Kalau misalnya sudah didapatkan kondisi seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah pastikan RW tersebut paten. Jadi kita harus secure RW, kalau perlu mungkin kita kasih oksigen sesuai indikasi, pasang cardiac monitor, evaluasi vital sign, kemudian pasang infus intravena, atau pada pediatri kalau sulit sekali pasang intravena, kita bisa pakai akses intraoseus ya. Kemudian kita lihat bagaimana 12 lead-nya. Kalau kemudian kita lihat apakah ada tanda ada tanda poor perfusion atau tidak. Tanda poor perfusion adalah terjadinya penurunan kesadaran. Kalau bayi mungkin susah ya. Kalau dewasa kita panggil Pak, Bu, dia teler-teler gitu atau
nggak bisa menjawab dengan cepat, mungkin kita sudah bisa bilang kalau dia itu ada gangguan kesadaran. Tapi kalau pada bayi biasanya dia letargi, dia lemas, tidak respon menangis, dia hanya bisa merintih gitu ya. Kemudian ada atau tindak hipotensi. Mungkin kalau hipotensi bayinya kecil banget, kita nggak bisa nensi karena tidak ada tensi yang kecil banget untuk bayi gitu. Kita bisa lihat urinnya bagaimana, kemudian turgor kulitnya bagaimana. Kalau semuanya itu menurun, maka itu adalah tanda dari puruperfusi. Kalau misalnya ternyata setelah kita pastikan RW-nya paten, kita sudah berikan oksigenasi dengan tepat sesuai indikasi, ternyata heart rate-nya masih 60 kali per menit dan gangguan hemodinamiknya masih persisten, maka di sini dikatakan boleh start CPR. Nah, kemudian siapkan obat-obatan untuk menangani bradikardinya, epinefrin dengan dosis 0,01 mg per kilogram berat badan intravena atau intraoseus, bisa diulangi setiap 3-5 menit. Kalau ternyata sampai kita lakukan CPR masih belum didapatkan akses intravena atau intraoseus, nanti bisa diberikan, kalau misalnya sudah terpasang TE, bisa diberikan dosis epinefrin per inhalasi. Kemudian kita berikan atropin, kita siapkan atropin dengan dosis 0,02 mg per kilogram berat badan intravena atau intraoseus. Bisa diulangi dalam 5 menit apabila memang tidak respon dengan maksimal dosis 0,5 mg. Kalau ternyata dengan obat-obatan yang sifatnya menaikkan denyut nadi dan memperbaiki perfusi ini tidak mengalami perbaikan, kita harus pertimbangkan untuk dilakukan transvenous pacing atau kita pasang TPM melalui intravena. Nah, kalau ternyata pasien ini datang presentasi klinis yang muncul adalah tipe malignan takikardi, maka kita secure airway, kasih oksigen, kemudian kita evaluasi EKG-nya, kita lihat bagaimana gelombang EKG-nya pada ventrikular pada takikardi ini. Kita lihat QRS-nya apakah dia sempit. Kalau QRS sempit, kita tidak bisa lihat P-nya dengan R reguler, rate-nya pada anak biasanya lebih dari 180 atau pada bayi kecil biasanya lebih dari 220. Gelombang P tidak terlihat, RR reguler, QRS sempit, maka most likely dia jatuh dalam kondisi SVT. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya SVT yang harus dilakukan adalah coba vagal. Gimana sih cara melakukan vagal pada pediatri? Mungkin dia tidak bisa disuruh batuk kalau dia masih bayi, tapi coba cari refleks muntah dari bayi tersebut. Nah, kemudian kalau sambil menunggu obat-obatan, kita pasang infus. Kalau infusnya sudah siap atau aksesnya sudah siap, kita beri adenosin dengan dosis 0,1 mg per kilogram berat badan. Dengan maksimal dos pada pemberian pertama adalah 6 mg. Kalau ternyata belum optimal pemberian adenosin, kita bisa ulangi lagi dosisnya, pemberian kedua, adenosin, dengan dosis yang sama seperti dosis pertama, atau bisa didouble pada shot atau bolus kedua. Jadi adenosin pemberiannya harus intravena dan harus cepat. Kenapa? Karena dia masa bekerjanya di dalam darah itu cepat. Jadi kita injek sekarang, efeknya beberapa detik sampai menit, kemudian dia akan hilang oleh karena sekresi. Nah, kalau ternyata pemberian adenosin tidak adekuat untuk menurunkan rate-nya, maka kita harus pertimbangkan untuk dilakukan kardioversi tersinkronisasi dengan dosis 0,5 sampai 1 joule per kilogram berat badan. Bila kurang efektif, bisa dinaikkan sampai 2 joule per kilogram berat badan. Nah, tapi kalau ternyata QRS-nya yang muncul adalah QRS yang lebar-lebar, kalau misalnya RKR-nya reguler, mungkin dia SVT dengan aberran. Atau misalnya dia muncul dengan VT, maka lakukan atau possible ventricular tachycardia, maka lakukan synchronous cardioversi dengan dosis 0,5 sampai 1 joule per kilogram. Kalau tidak efektif, bisa diulang hingga 2 joule per kilogram berat badan. Kemudian di maintenance dengan menggunakan amiodaron dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan IV dalam 20-60 menit. Kemudian kita evaluasi lagi.
Nah, dari Amerika, ACCAH dikatakan oleh karena presentasi klinis aritmia tersering pada miokarditis adalah complete heart block, jadi lebih ke yang tipe bradikardi, total atrial block, maka di sini temporary pacemaker atau TPM, pemasangan TPM itu diindikasikan pada pasien dengan simptomatik bradikardi atau complete heart block bila memang bila terjadi pada fase akut miokarditis. Nah, kalau ternyata yang muncul di UGD pasien miokarditis adalah presentasi klinisnya acute heart failure, maka tata laksana yang harus dilakukan ya tata laksana sesuai dengan heart failure. Nilai klinis dari pasien tersebut, apakah dia masuk ke dalam presentasi klinis cold and wet atau cold and dry, di mana dua bawah ini termasuk decompensated heart failure, artinya kita harus lebih agresif dalam tata laksana. Kita juga mungkin harus melakukan monitoring untuk pasien ini untuk perawatannya di high care atau intensive care unit. Kalau misalnya dia dalam subset cold and wet, artinya dia perfusinya dingin, perfusinya jelek, dan wet basah artinya kongestif. Kalau tensi pasien itu baik-baik, bisa diberikan diuretik. Tapi kalau misalnya ternyata tensinya masih tidak baik atau masih rendah, MAP-nya masih rendah, maka kita berikan obat-obat yang sifatnya inotropik dulu. Setelah kita naikkan tensinya, kita berikan diuretiknya supaya nanti tidak semakin ambles perfusinya kalau kita langsung kasih diuretik. Kemudian jangan lupa untuk dikasih ventilasi dengan tekanan positif. Artinya apa sih? Artinya kalau misalnya dia pasien ini masuk ke dalam presentasi cold and wet, kita warmkan dulu pasien ini untuk kita keringkan. Jadi tujuannya adalah tetap yang warm and dry. Tapi kalau misalnya presentasi klinisnya dari acute heart failure ini cold and dry, jadi dia tidak kongestif tapi poor perfusion, maka kita bisa berikan obat-obat inotropik untuk menaikkan tensinya, memperbaiki perfusi, yang tujuannya nanti adalah ke area 1, area A ini. Jadi dia cold dan kering, jadi perfusinya baik dan tidak kongestif. Kemudian kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam fase compensated, baru heart failure terapinya itu kita berikan kita ganti atau kita switch dalam bentuk oral. Nah, ini merupakan algoritma sederhana tentang tata laksana heart failure pada anak. Kalau misalnya memang anak tersebut dengan miokarditis jatuh dalam kondisi heart failure, maka kita harus lihat apakah ada hipotensi, apakah ada takikardi, apakah ada tanda-tanda respiratory distress, apakah ada tanda-tanda gastrointestinal distress. Kalau misalnya yes, artinya dia hemodinamik compromise, artinya gangguan hemodinamik terjadi, maka dia masuk dalam kelas C. Yang harus kita lakukan, lihat tensinya. Kalau tensi dan MAP-nya cukup, kita bisa berikan diuretik IV terapi. Tapi kalau misalnya ternyata dia tensinya masih jelek, naikkan dulu tensinya. Naikkan dulu MAP-nya dengan inotropik. Kemudian kita berikan diuretik. Kemudian pertimbangan untuk memberikan ventilasi positif, mungkin dengan CPAP, gitu ya. Kemudian setelah kita berikan optimal obat-obatan ini, kita lihat lagi, kita reassess, apakah dia sudah hangat dan kencingnya sudah keluar dengan baik. Kalau ya, berarti rencanakan untuk weaning. Jadi positive pressure-nya mulai diturunkan pelan-pelan. Kemudian masuk ke obat-obatan diuretik, maksudnya kita tap down dengan inotropiknya. Tapi kalau ternyata dengan obat-obatan kelas C ini tidak optimal dan dia semakin buruk kondisinya, hemodinamiknya menjadi semakin tidak baik, maka kita mungkin mempertimbangkan untuk ditambahkan ventilatory support, mungkin perlu masuk ke intubasi, kemudian ditidurkan, diberi nafas bantuan, atau circulatory support, mungkin perlu dilakukan pemasangan ECMO. Kemudian apabila ternyata dia tidak mengalami tanda-tanda gejolak hemodinamik pada pasien heart failure ini, maka dia termasuk kelas A. Kita lihat evaluasi dari ekokardiografi. Berapa EF-nya? Kalau ternyata EF-nya antara 40-50%, ada mild dilatasi ringan, atau ya kalaupun tidak ringan ada mild dilatasi, tapi masih good RV function, jadi fungsi RV-nya masih baik, maka kita bisa lakukan pemberian anti-remodeling ACE inhibitor.
reassess kembali 1 sampai 2 bulan. Tapi kalau ternyata EF-nya kurang dari 40, LV dilatasinya sangat prominent, kemudian ventrikel kanannya gerakannya juga tidak enak, tapi dia tidak ada gangguan hemodinamik, maka selain ACE inhibitor perlu ditambahkan beta blocker, kemudian kita evaluasi lagi, kita kontrol lagi lebih cepat 1 sampai 2 minggu. Kita lihat apakah ada perbaikan dari gejala atau tidak. Tapi kalau misalnya somewhere in between, jadi dia heart failure tapi belum jatuh dalam kondisi shock kardiogenik, fungsional kelasnya 2-3, areanya abu-abu, kemudian tensi masih baik, perfusi juga masih baik gitu ya, tapi dia ada tanda-tanda cengap gitu nafasnya, ada mulai ronki, ada mulai S3 galop gitu ya. Jadi mulai kita berikan diuretik, kita kasih diuretik. Apakah dengan diuretik ini gejalanya membaik dalam 2-3 hari, kemudian cek NT-proBNP. Kalau misalnya NT-proBNP-nya nilainya tetap rendah, maka kita bisa masukkan pasien ini ke klasifikasi kelas A. Jadi kita tambahkan ACE inhibitor dan beta blocker. Tapi kalau ternyata nilai NT-proBNP-nya semakin naik, tambah naik dengan gangguan fungsi ginjal, artinya mulai ada tanda-tanda hemodinamik kompromis, masukkan ke kelas C. Jadi mungkin dia harus diperbaiki lagi obat-obatannya, diberikan diuretiknya dilanjutkan, mungkin perlu inotropik, vasodilator, dan negative pressure ventilation supaya kondisinya lebih baik lagi. Nah, jadi kalau misalnya miokarditis ini jatuh ke dalam kondisi acute atau fulminan yang sangat berat, disertai dengan tanda-tanda kardiogenic shock, kardiorespiratory compromise, signifikan aritmia yang tidak optimal dengan pemberian medikamentosa yang sudah tadi dijelaskan, maka inilah saatnya untuk mempertimbangkan ECMO atau extracorporeal membrane oxygenated. Artinya, fungsi paru-parunya diistirahatkan, diganti oleh mesin. Nah, pada beberapa center mulai dipertimbangkan untuk pemberian antiviral dan imunoterapi. Antiviral ini diberikan hanya bila memang penyebabnya adalah virus untuk miokarditisnya itu. Dikatakan apabila antiviral ini diberikan pada fase-fase akut dari miokarditis dan kita yakin bahwa penyebabnya adalah viral, itu ternyata memberikan efek yang cukup baik. Jadi memberikan perbaikan dari kondisi klinis pasien. Walaupun sebenarnya antiviralnya itu tidak ada yang saklek atau tidak ada yang fix yang pasti ini lebih baik untuk miokarditis karena semua tergantung dari penyebabnya. Malah kadang mungkin kita bisa memberikan antiviral pada kondisi-kondisi walaupun infeksi virus walaupun belum ada tanda dari miokarditis gitu. Contohnya kalau misalnya bayi itu terkena varicella atau terkena herpes simplex atau terkena measles atau gangguan virus yang lain gitu ya. Kita bisa berikan drug of choice-nya adalah aciclovir. Nggak perlu kita menunggu dia jatuh ke dalam kondisi miokarditis untuk kita berikan antiviral. Kalau misalnya bayi atau pediatri atau anak-anak tersebut mengalami influenza, mungkin kita perlu diberikan antivirus dengan jenis oseltamivir. Jadi tergantung penyebab virusnya, kecurigaan penyebab virusnya apa. Pada beberapa center juga diberikan imunoterapi. Imunoterapi itu bisa berupa imunomodulatori atau imunosupresif. Imunomodulatori contohnya adalah intravenous imunoglobulin atau IVIG. Dikatakan bahwa kalau kita berikan IVIG atau IVIG pada miokarditis pada fase-fase awal itu ternyata memiliki dampak untuk meningkatkan EF dari ventrikel kiri. Jadi dikatakan ada perbaikan. Dan pada pediatri, pada beberapa center pediatri dikatakan bahwa pemberian IVIG ini cukup efektif dan cukup aman, familiar diberikan untuk pasien-pasien dengan miokarditis. Kadang juga diberikan imunosupresif, contohnya kortikosteroid gitu ya. Tapi karena kortikosteroid itu juga memiliki anti-inflammatory efek, jadi kita meredam terjadinya cytokine storm atau badai sitokin pada pasien-pasien dengan miokarditis yang memang jatuhnya adalah fulminan. Walaupun dikatakan bahwa tidak ada perbedaan bermakna dari yang diberikan kortikosteroid dengan yang diberikan kortikosteroid, tapi pada akhirnya pemberian imunoterapi, baik itu imunoglobulin, imunomodulator, ataupun imunosupresif itu tergantung dari masing-masing klinisi dan melihat dari bagaimana tampilan klinis pasien tersebut. Nah ini, jadi kalau kita beri antivirus, itu tujuannya adalah untuk memotong ikatan antara host reseptor, kita juga mencegah terjadinya replikasi virus, mencegah atau menghambat unfolding virus, dan menghambat lagi masuknya virus yang
Sementara imunosupresif dan imunomodulator itu tujuannya adalah untuk meningkatkan respon imun seluler humoral yang tujuannya nanti akan menambah efek dari obat-obatan heart failure standar yang sudah kita berikan untuk memperbaiki kondisi pasien. Nah, jadi sebagai kesimpulan, untuk myokarditis in emergency management, myokarditis itu masih menjadi penyakit yang cukup sulit dan cukup challenging untuk ditegakkan diagnosis pastinya, sehingga manajemennya juga menjadi lebih berat, lebih sulit. Presentasi klinis dari myokarditis ini sangat bervariasi, tapi biasanya ada clue-clue penting yang bisa kita curigai bahwa ini memang jatuh dalam kondisi myokarditis. Tapi diharapkan dengan semakin majunya teknologi untuk menegakkan diagnosis, menjadi kita tidak kesulitan lagi untuk melakukan diagnosis pasti dari myokarditis. Manajemen di emergensi terkait myokarditis tergantung dari presentasi klinis yang jatuh pada pasien tersebut di emergensi. Apakah dia acute heart failure hingga fulminan myokarditis dalam bentuk dilated cardiomyopathy. Kalau misalnya dia acute heart failure, maka kita harus berikan diuretics, inotrop sesuai indikasi, respiratory hingga circulatory support. Tapi kalau dia jatuh dalam kondisi malignant arrhythmia, severe form of bradyarrhythmia, kita bisa berikan obat-obatan untuk menaikkan denyut nadi kalau perlu TPM sesuai indikasi. Kalau misalnya dia memang takikardi atau malignan takikardi akibat myokarditis, maka kita juga bisa berikan obat-obatan untuk memperbaiki takikardinya atau mungkin kardioversi atau kardioversi sesuai dengan indikasinya. Sekian. Mungkin ini paparan materi pertama dari saya terkait terkait myokarditis.